Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Zarawi. Saya akan mempresentasikan SKI yang bertema sejarah perkembangan Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, sejarah lahirnya. Daulah Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang. Sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika itu Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam dan keinginannya untuk menjadi gubernur di Damaskus sampai kemudian memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Adapun Khalifah Umayyah di Damaskus yang berlangsung selama 90 tahun dan telah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan dari 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah ada 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid dari 683 sampai 683 Masehi. Yang keempat ada Marwan bin Hakam dari 683 sampai 685 Masehi. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan dari 685 sampai 705 Masehi. Yang ketujuh ada Al-Walid bin Abdul Malik dari 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik dari 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz dari 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik dari 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik dari 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11 ada Walid bin Yazid dari 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid dari 744 sampai 745 Masehi. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid dari 744 sampai 744 Masehi. Yang terakhir ada Marwan bin Muhammad dari 745 sampai 750 Masehi. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada di bidang pendidikan. A. Kedokteran. Ahli kedokteran pada masa Daulah Umayyah adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karyanya yang terkenal berjudul At-Ta'rif liman Ajaza'an al-Talib yang pada abad ke-12 diterjemahkan oleh Girard of Cremona dan dicetak ulang di Genoa sekitar tahun 1497 Masehi. Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas terkemuka di Eropa di dunia barat. Abu Al-Qasim dikenal dengan sebutan Abu Qasis. B. Sejarah. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar atau nama lainnya Ibnu Qitiyah. Dengan karyanya yang berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya yang terkenal dengan berjudul At-Tarikh. Yang C ada bahasa dan sastra. Tokoh terkenal pada masa ini antara lain Abu Amir Abdullah, karyanya dalam bentuk prosa berjudul Risalah Al-Awabi wa Al-Zawawi, Syekh dan Kash al-Dak wa Azhar al-Syekh dan Hanut al-Tar. Ali Al-Qali karyanya yang terkenal adalah Al-Amali dan Al-Nawadir. Abu Amr bin Muhammad dengan karyanya Al-Aqd Al-Farid. D. Kimia. Ahli kimia terkenal pada masa ini adalah Abu Al-Qasim Abbas bin Famas.
Beliau yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang merupakan dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. 2. Bidang arsitektur. Perkembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan sangat pesat, demikian juga dalam perkembangan bidang seni arsitektur. Salah satu kemajuan seni arsitektur yang dapat dicapai pada masa Daulah Umayyah adalah berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus, Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem. Di samping itu juga ada beberapa peninggalan seni arsitektur yang menunjukkan ketinggian peradaban pada masa itu. Misalnya Masjid Agung di Kufah, Masjid Batu Karang, Istana Al-Jaferiyah di Saragossa, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, ada bidang militer. Pada masa ini, kemajuan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan signifikan. Mereka mempelajari ilmu kemiliteran dari banyaknya ekspedisi militer yang mereka lakukan, termasuk dari metode militer Romawi. Yang ketiga ada kemunduran Daulah Umayyah. Ada beberapa faktor yang mengantarkan Daulah Umayyah pada kehancuran, antara lain: 1. Ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab, atau disebut dengan Mawali. Kaum Mawali pada Daulah Umayyah merasa tidak mendapat hak yang sama dengan hal tunjangan dan beberapa hak lain. Yang kedua, sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan. Terjadinya persaingan yang tidak sehat untuk berebut kekuasaan di kalangan keluarga, dan kadang melalui pertimbangan matang berkaitan dengan faktor pengalaman dan usia. 3. Terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah atau Arab Utara dan suku Arab Himyariyah Arab Selatan. Yang keempat, ada konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan, seperti kaum Syiah, Khawarij, yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang semakin kuat yang mengancam Daulah Umayyah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.